Selamat datang di channel pelajaran jarak jauh teknik pemesinan CNC. Hari ini kita akan belajar dasar pemrograman CNC. Kita menggunakan controller Siemens Sinumerik 802S. Pelajaran kali ini kita bagi menjadi 4 tahap. Kita belajar mulai dari sistem koordinat, sistem pengukuran, titik referensi, dan kita belajar toolpad atau penulisan program. Untuk sistem koordinat, kita menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan dengan 3 jari semacam ini. Ibu jari menunjukkan arah sumbu X, telunjuk menunjukkan arah sumbu Y, dan jari tengah menunjukkan arah sumbu Z. Titik referensi. Titik referensi adalah titik yang menjadi acuan pengukuran ke titik yang lain dalam sebuah sistem pengukuran. Kita bisa menyebut juga dengan titik acuan. Sedangkan titik 0 adalah titik perpotongan garis sumbu X, Y, dan Z, di mana dalam titik perpotongan itu X bernilai 0, sumbu Y bernilai 0, dan Z juga bernilai 0. Letaknya ada di titik perpotongan. Kita bisa menyebutnya juga dengan nama zero point. Sistem pengukuran. Ada 2 jenis sistem pengukuran. Yang pertama adalah sistem pengukuran absolut. Sistem pengukuran absolut adalah sistem pengukuran yang hanya menggunakan satu titik referensi atau satu titik acuan. Semua titik yang ada dalam gambar dalam pengukuran hanya diambil dari satu buah.
Referensi benda kerja adalah hasil offset jarak dari titik referensi mesin. Maka di sini titik referensi benda kerja kita sebut sebagai local coordinate system, sedangkan titik referensi mesin adalah global coordinate system pada mesin. Data geometris. Ketika kita akan membuat sebuah program CNC, kita memerlukan data-data geometris yang didapatkan dari koordinat masing-masing lintasan alat potong menjadi sebuah tabel koordinat. Pada gambar yang kita lihat, kita bisa melihat titik A, B, C, dan D. Kemudian kita bisa melihat kedalaman penyayatan pada kontur A, B, C, D adalah 0,5 mili. Pada pojok benda kerja ini, kita melihat sebuah titik di mana di lokasi ini akan kita jadikan sebagai titik 0. Kita terjemahkan titik-titik A, B, C, D menjadi tabel koordinat. Di titik A, kemudian titik B, dilanjutkan titik C, dan titik D, kita terjemahkan ke arah X, Y, maupun Z. Titik A pada arah sumbu X bernilai 6,5. Kemudian ke arah sumbu Y bernilai 7,5. Sedangkan kedalaman 0,5 diberi tanda negatif atau minus karena acuan sumbu Z pada benda kerja ini adalah bidang paling atas atau permukaan benda kerja. Kita lanjutkan ke titik B. Pada titik B ke arah sumbu X, A dan B sejajar, maka nilai X pada titik B sama dengan titik A. Sedangkan ke arah Y bernilai 52,5 didapatkan dari 7,5 ditambah 45 karena kita menggunakan sistem pengukuran absolut. Untuk titik C, sebelum masuk ke titik C, kedalamannya tentu A, B, C maupun D sama, negatif atau minus 0,5. Kita menuju titik C. Titik C untuk sumbu X adalah 6,5 ditambah 47, maka nilainya adalah 53,5. Sedangkan ke arah Y, angkanya masih sama dengan titik B karena garis B menuju C sejajar di arah sumbu Y. Nilainya 52,5. Untuk titik D, ke arah sumbu X masih sama dengan titik C, sedangkan ke arah Y nilainya adalah 7,5. Untuk kedalaman masih sama di keempat titiknya. Kita lanjutkan dengan data teknologi. Dalam sebuah program CNC, struktur program CNC adalah kita mulai dengan address, kemudian word,
dan blok program CNC. Address adalah bagian paling kecil dari program CNC yang berisi sebuah huruf atau sebuah angka. Sedangkan word adalah perpaduan atau kombinasi antara address dengan address yang lain atau kode dengan numeriknya. Misalnya G01 atau X-50 atau F200. Sedangkan blok berisi beberapa word yang mempunyai maksud tertentu. Beberapa word yang tersusun dalam sebuah perintah CNC disebut sebagai blok program CNC. Sehingga satu buah blok program CNC sudah dapat kita gunakan untuk memerintah.
potong menuju benda kerja. Kemudian baris berikutnya adalah Z10 pendekatan ke arah Z, dilanjutkan memasukkan depth of cut sebesar 0,5 mili. Kita lanjutkan pergerakan ke arah X dari start menuju ke X, X-nya titik A, dilanjutkan dengan gerakan ke arah titik B aksen, ya. Maka gerakan di sini tertulis Y57,5. Kemudian gerakan berikutnya adalah menuju titik C aksen, X58,5. Baris berikutnya adalah G1Y2,5 adalah gerakan menuju D aksen, dan yang terakhir adalah kembali ke pembebasan, yaitu di titik N. Setelah program selesai, seluruh gerakan sudah terlaksana, maka program bisa kita tutup dengan M30. Di M30 adalah untuk mengakhiri program atau end of program. Jadi program ini bisa kita simulasikan dengan software atau perangkat lunak yang kita gunakan adalah MTS software atau Mathematics Technical Software. Ataupun kita bisa juga langsung menggunakan mesin CNC untuk mencoba program yang sudah kita buat. Selanjutnya marilah kita lihat simulasi pada software MTS atau Mathematics Technical Software. Karena program yang kita buat adalah program mesin milling, kita akan menggunakan MTS Top Mill untuk mensimulasikan program. Sayangnya pada saat PJJ kali ini kita tidak lagi bisa menggunakan MTS software karena software ini sudah tidak update. Kita bisa juga menggunakan simulator yang lain. Nanti akan saya tunjukkan pada tayangan video saya berikutnya atau tayangan video yang lain.